Sini amalan-amalan yang mengalir pahalanya. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti. Amal-amal kebaikan yang dapat menyusul orang mukmin yang telah meninggal di dunia antara lain. Pertama, ilman allamahu wa nasyarahu. Ini ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Jadi kalau bapak-bapak hadirin memiliki ilmu apa, kalau zaman sekarang itu bisa di video lalu diupload lalu oleh orang lain ditiru, umpamanya cara mematikan kompor yang aman. Nah, itu juga itu ilmu yang diamalkan. Yang kedua, wawala dan sholihan tarokahu. Jadi anak soleh yang ditinggalkan. Anak soleh itu anak kita yang soleh, mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan sholat sunnah, itu juga mengalir pahalanya. Yang ketiga, wa mushafan warrathahu. Mushaf Al-Quran yang diwariskan, mushaf Al-Quran yang diwakafkan. Ini paling sedikit mushaf Al-Quran ini, Pak. Kalau bapak punya orang di kampung, punya musola di kampung, mushafnya sudah pada usang, boleh ini. Masjidan banahu, masjid yang keempat, masjid yang dibangun. Karena membangun masjid itu kan butuh bata, butuh pasir, butuh semen, butuh tukang. Karena itu membangunnya butuh biaya. Yang kelima, aubaitan libnis sabil banah. Nah, ini Islam luar biasa, Pak. Yang kelima adalah rumah singgah yang dipergunakan oleh musafir. Kalau kita lihat di Mekah menuju ke Madinah, dari Mekah menuju ke Madinah itu 450 km. Kalau orang dari Mekah mau menuju ke Masjid Nabawi 450 km kan nggak bisa ditempuh sebentar, Pak. Ini memerlukan waktu berhari-hari. Menggunakan kendaraan onta memerlukan waktu berhari-hari. Sedangkan kehidupan kebutuhan manusia butuh istirahat, butuh tempat, butuh MCK. Nah, rumah singgah itu ini pahalanya mengalir. Alhamdulillah di Indonesia lalu kemudian yang seperti ini diikuti dengan memodifikasi fasilitas yang ada di masjid. Saudara saya dari Bekasi menuju ke Banyuwangi, di sebuah daerah dia transit sholat. Ketika dia transit sholat untuk menuju ke Banyuwangi, oleh pengurus masjid disediakan kasur. Bayangkan, Pak, disediakan kasur, lalu ditawari minum, mau minum teh, mau minum kopi, silahkan istirahat. Lalu kemudian paginya dikasih snack. Nah, ini namanya rumah singgah. Karena orang dari Jakarta pakai kendaraan mobil menuju ke Banyuwangi kan butuh istirahat. Tidak semua orang itu mampu. Bagi yang mampu bisa nginep di hotel. Bagi yang modalnya cekak, nah ini luar biasa ini. Ini Muslim, ini ajaran Islam, ada rumah singgah. Makanya orang-orang yang di tepi jalan, karena pengajian para ustadz dan para ulama, dari Jakarta menuju Cirebon saja di jalan-jalan itu memberikan fasilitas tersedia MCK. Oh, itu dadakan rumah pribadi, Pak. Yang namanya orang butuh hajat itu mendadak, Pak. Apalagi yang kemudian lagi sakit. Nah, menyediakan yang begini ini pahalanya mengalir. Makanya yang baik masjid-masjid, musola-musola, MCK-nya dan ada tempat sholatnya jangan ditutup. Jangan ditutup 24 jam sehingga tukang beca tidak bisa menggunakan, tukang somai nggak bisa menggunakan, tukang bubur nggak menggunakan.
MCK itu tidak digunakan, kita tidak dapat pahala. Tapi kalau itu digunakan oleh tukang bubur yang lewat, tukang beca yang lewat, atau siapa yang lewat, ketika itu digunakan kita mendapat pahala mengalir. Kan banyak pengurus DKM yang modelnya kapitalis, MCK-nya ditutup, dikunci supaya jangan digunakan selain jamaah. Itu di sana Pak, di kampung saya. Gak usah khawatir, kalau di sini sih insya Allah ada ustadznya. Ini hadis au baitan libni sabil banahu. Rumah ataupun gubuk ataupun apapun yang digunakan untuk fasilitas orang istirahat. Bayangkan Pak, orang dari Jakarta ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah, di tengah jalan dia kecapean. Andai dia tidak istirahat kan akan kecelakaan. Dengan dia bisa beristirahat, dengan dia bisa kemudian lesehan, dengan dia bisa menggunakan fasilitas itu, apalagi gratis, karena dana dari jamaah, pahalanya mengalir sampai akhirat. Ini penting. Jadi karena itu kita serukan kepada masjid-masjid yang berada di pinggir jalan raya antara Jakarta, Surabaya sampai Banyuwangi dan sampai Bali, sebaiknya menyelenggarakan ini, insya Allah. Yang kelima, yang keenam, au nahron ajrohu, mengalirkan air. Nah, ini pahalanya mengalir sampai akhirat. Di wilayah-wilayah yang ada sungai, maka sebaiknya air sungai itu dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Itu pahalanya mengalir. Kalau di daerah gunung yang tinggi, itu biasanya kemudian dicarikan mata air, yang kemudian mata air itu dengan menggunakan paralon dialirkan ke rumah-rumah penduduk dan seterusnya. Itu gratis. Maksudnya, ketika awal gotong royong membangun sumbangan dari masyarakat dan warga, lalu kemudian sama-sama mencari sumber air, lalu kemudian dialirkan sumber air itu ke rumah-rumah penduduk dan juga untuk kepentingan publik, maka ini au nahron ajrohu, pahalanya mengalir, kendati pun yang membuatnya itu sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Ini. Jadi di daerah-daerah yang sulit air ini menjadi kebutuhan pokok. Alhamdulillah daerah Bekasi aman airnya. Alhamdulillah. Yang ketujuh, au sadaqatan akhrajahu min mali fi sihhati wa hayati yalhaq min ba'di mauti. Sedekah baik ketika masih hidup maupun sesudah wafat oleh keluarganya, yang kemudian sedekah itu untuk kepentingan publik. Maka kalau ada pesantren yang sedang membangun pesantren, lalu kemudian meminta dana, meminta bantuan kepada kita untuk mendapatkan air untuk membuat sumur bor, sebaiknya jika memang kita ada dan mampu, kita bersedekah untuk ini, pahalanya mengalir. 7 pahala yang mengalir tadi, insya Allah diantara itu kita pun sudah memiliki. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah.